Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Ratna. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana unsur kebahasaan dalam teks drama dan bagaimana kita menulis teks drama. Silahkan simak video berikut ini. Teks drama mempunyai beberapa unsur kebahasaan yang membuat dialog lebih menarik. Beberapa unsur kebahasaan dalam teks drama dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, kata ganti. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog. Kata ganti tersebut digunakan karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang sering digunakan adalah mereka. Lain halnya dengan bagian dialog. Kata gantinya adalah orang pertama dan kedua. Kata ganti yang digunakan seperti aku, saya, dia, kita, dan kamu. Perhatikan contoh berikut. Ayo Jidul, kamu sembunyikan di mana? Tadi saya mandi. Setelah itu, arloji saya tertinggal. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata tidak baku. Dialog dalam teks drama menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak formal. Sebagaimana percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama tidak lepas dari kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku yang sering digunakan dalam teks drama, misalnya gimana, kenapa sih, ngaku, dong, aja, kok, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Ayo ngaku saja. Kamu ngaku saja. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga, dalam teks drama menggunakan konjungsi urutan waktu atau yang disebut konjungsi temporal. Seperti contohnya sebelum, setelah itu, kemudian, dan lalu. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat, teks drama menggunakan banyak kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, seperti ramai, sepi, bersih, dan baik. Lalu kita akan belajar bagaimana menulis teks drama. Untuk bagian pertama, kita menulis teks drama dari karya yang sudah ada. Nah, ketika kita menyusun berdasarkan karya sastra yang sudah ada, seperti cerita rakyat, dongeng, cerpen, dan novel, kegiatan mengubah ini tidak begitu sulit karena tema, alur, latar, dan unsur-unsur pembangun cerita sudah ada. Berdasarkan karya sastra yang sudah ada tersebut, kamu hanya mengubah formatnya dalam bentuk dialog. Ciri utama karya sastra drama adalah dialog. Bentuk penyajiannya berbentuk percakapan antar pelaku. Oleh karena itu, kamu dapat mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada dalam cerita rakyat, dongeng, cerpen, atau novel dalam bentuk dialog. Nah, dalam dialog yang kamu susun, ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan, yaitu tokoh, wawancang, dan kramagung. Sebagai pengingat, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengujarkan dialog. Yang kedua adalah wawancang. Wawancang di sini disebut sebagai dialog itu sendiri atau percakapan yang diujarkan oleh tokoh. Yang ketiga ada kramagung yang disebut sebagai petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Perhatikan contoh berikut. Nah, untuk kramagung biasanya ditandai dengan penulisannya menggunakan huruf yang dimiringkan. Nah, ini berarti menunjukkan petunjuk perilaku atau tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kemudian, kalau kita menulis teks drama dari ide yang kita buat sendiri. Nah, kamu telah belajar tadi bagaimana membuat karya drama
berdasarkan karya sastra yang sudah ada seperti cerita rakyat, dongeng, cerpen, dan novel. Nah, sekarang kalau kita membuat atau menyusun teks drama berdasarkan ide kita sendiri, kamu dapat menyusun teks drama berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri. Langkah-langkahnya, ketika kamu menyusun teks drama dengan ide penulisan sendiri, tidak jauh berbeda ketika kamu menulis cerpen, puisi, atau karya fiksi lainnya. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama pasti kamu menentukan topik drama. Topik drama berupa peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Kemudian yang kedua, tentukan tokoh atau pelaku cerita. Kamu dapat menentukan nama dan karakter tokoh. Kemudian yang ketiga, buatlah kerangka alur. Kamu dapat menggunakan alur maju atau alur mundur. Tentukan peristiwa yang menarik dan tidak mudah ditebak. Kemudian yang keempat, kembangkan kerangka alur dalam bentuk dialog-dialog. Saat menyusun dialog-dialog dalam drama, kamu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, yang kelima, ingat pada struktur drama. Dalam menyusun teks drama, kamu harus memperhatikan struktur drama yang pernah kita bahas pada video yang telah Bu Ratna tayangkan. Ada prolog, dialog, dan epilog. Nah, dalam dialog nanti ada bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Terima kasih telah menyimak video dari Bu Ratna. Nah, untuk menguji pemahamanmu, silahkan kalian mengerjakan tugas yang linknya ada di deskripsi di bawah ini. Selamat jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.